Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita diingatkan kembali untuk pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pelita dalam hidup kita. Sebelum memulai, kita akan bernyanyi bersama-sama, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa yang Miss kasihi.
bagaimana kabarnya hari ini? Miss Lis yakin pasti anak-anak dalam keadaan yang sehat. Baik, pada pagi hari ini anak-anak akan berdevotion bersama Miss Lis. Silakan anak-anak ambil sikap duduk yang baik. Anak-anak mulai fokuskan hati, pikiran anak-anak kepada Tuhan. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang lain terlebih dahulu, supaya pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari anak-anak, Miss Lis mengajak anak-anak memulai devotion pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup mata, dan kita mulai fokus kepada Tuhan. Disisakan pimpin dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala karunia, berkat, anugerah, dan hari baru yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang boleh kami terima. Kami bersyukur atas hari baru ini. Semoga kami dapat memulai hari baru ini dengan berkat-Mu, dengan baik, sehingga apa yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami dan berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang baik ini. Berkati kami agar selama mendengarkan firman-Mu, kami hanya berfokus kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak sudah siapkan Alkitabnya pada pagi hari ini. Miss Lis ambil dari Matius 5 ayat 37. Anak-anak boleh dibuka Alkitabnya. Matius 5 ayat 37. Sudah ketemu? Baik, kita akan baca bersama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita ulangin bersama-sama. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baik, tema devotion pagi hari ini bersama Miss Lis beri tema berani berkata jujur. Jujur artinya mengatakan yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan faktanya. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Karena di Alkitab tadi, di luar dari itu berasal dari si jahat, ya, bukan berasal dari Tuhan. Baik, pada pagi hari ini Miss Lis punya cerita sedikit tentang apa sih berkata jujur itu. Lalu cerita ini supaya bisa memberi ilustrasi kepada anak-anak. Suatu ketika Mama sedang mencari jam tangan yang hilang. Karena kalau keluar dari rumah akan pergi meninggalkan rumah, Mama selalu memakai jam tangan. Gunanya untuk apa, Nak? Supaya Mama tahu jam berapa ini, tahu waktu, sehingga tidak lama-lama untuk pergi keluar. Mama mencarinya 30 menit tidak ketemu, 1 jam tidak ketemu, sampai Mama membatalkan pergi keluar rumah karena tidak ada jam. Mama penasaran, kenapa kok jamnya hilang? Mama bertanya kepada Anton. Mama memanggil Anton. Anton, sini Ton. Anton ini adalah anak Mama. Lalu Anton mendekati Mama. Ya Mama, ada apa? Anton melihat jam tangannya Mama. Mama tadi letakkan di lemari, tetapi kok jam tangannya tidak ada. Lalu dengan muka ketakutan Anton berkata, Tidak.
Benar, Anton tidak melihat. Tidak. Tetapi Mama melihat raut muka Anton yang ketakutan. Mama menjadi curiga. Kenapa kok berkata tidak tapi takut? Seperti itu. Lalu Mama mencoba bertanya lagi dengan nada yang halus supaya Anton tidak takut. Anton, benar, Anton tidak tahu jamnya Mama. Tidak, Mah, kembali lagi Anton berkata tidak. Oh ya sudah. Lalu kembalilah ke kamar meneruskan belajarnya. Kemudian Mama mencari-cari lagi. Mama kemudian mencari di tempat sampah. Dan Mama menemukan jam tangan Mama ada di tempat sampah. Dengan kaca di jamnya itu pecah. Mama bertanya, kenapa jam disimpan di lemari tiba-tiba bisa ke tempat sampah dan pecah? Lalu Mama mencoba bertanya kepada Anton kembali. Ton, sini, Mama ingin bilang. Mama ingin bertanya kepada Anton. Lalu Anton menghampiri Mama. Lalu Mama menunjukkan jam tangan yang tadi Mama temukan di dalam tempat sampah. Ton, kamu lihat ini? Lalu Anton melihat dan Anton hampir menangis dan berkata, Mah, maafkan Anton. Anton tidak sengaja, Mah, menjatuhkan jam tangan Mama. Jadi jam tangan Mama kacanya sampai pecah. Maafkan Mama, maafkan Anton ya, Ma. Lalu mamanya hanya tersenyum. Mama tidak marah, tapi Mama memberi nasihat kepada Anton. Anton, kalau memang kamu yang membuang jam Mama ke tempat sampah, mengapa harus berbohong? Mengapa tadi waktu Mama bertanya kamu berkata tidak? Padahal jam tangan Mama ada di tempat sampah itu karena kamu yang buang, karena kamu takut mengakui kesalahan. Mama memaafkan kalau memang Anton mau mengakui. Jadi kalau Anton menyembunyikan, itu pasti akan ketahuan. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka dengan anak yang tidak jujur. Lalu Anton menyadari kesalahannya. Lalu Anton berjanji kepada mamahnya tidak akan berbuat seperti itu lagi. Anton akan berkata jujur. Nah, Nak, dari cerita pendek ini kita tahu bahwa ketika kita berkata tidak jujur, suatu ketika mau cepat, mau lambat, orang pasti akan tahu. Seperti halnya cerita ini, dengan cepat Mama tahu bahwa Anton tidak jujur. Nah, dari firman Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan anak-anak untuk selalu berkata jujur. Mau menerima resikonya kalau anak-anak memang berbuat salah, ya itu resikonya dari kesalahan anak-anak. Tetapi kalau anak-anak sudah berbuat salah, masih menutupi lagi, masih berbuat tidak jujur, nah itu yang akan menjadi permasalahan di dalam hidup anak-anak. Jadi nanti anak-anak mendapatkan masalah double. Sudah berbuat salah, masih bohong, begitu. Nah, hari ini Mrs. mengingatkan anak-anak, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Berkatalah dengan jujur. Karena apa anak-anak? Tuhan pasti mengetahui apa yang anak-anak lakukan. Apa yang anak-anak katakan benar atau tidak, Tuhan tahu. Dan ketika anak-anak berkata jujur, anak-anak akan dipercaya oleh orang lain, dipercaya oleh teman. Jika anak-anak tidak berkata jujur, anak-anak akan sulit untuk dipercaya orang lain. Bahkan ketika anak-anak berkata jujur pun, orang lain sudah merasa bahwa sudah tidak percaya apakah benar ya. Karena apa? Karena anak-anak pernah berkata tidak jujur. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita selalu berbuat jujur. Miss Lis yakin anak-anak SD Kristen Terang Bangsa adalah anak-anak yang hebat, yang jujur, yang berkata apa adanya sesuai dengan kenyataannya. Yang kalau ya berkata ya, kalau tidak berkata tidak. Kalau anak-anak pernah merasa bahwa anak-anak pernah
berbohong, tidak jujur. Tolong akui itu dan tidak diulangi lagi. Seperti Anton mengakuinya, Anton menyesali. Ternyata meskipun aku menyembunyikannya, mamah tahu. Begitu halnya dengan anak-anak. Ketika anak-anak tidak jujur kepada guru, suatu ketika guru akan tahu. Ketika anak-anak tidak jujur kepada mamah, suatu ketika mamah tahu. Entah itu cepat atau lambat, pasti akan tahu. Baik anak-anak, firman Tuhan devotion kita hari ini bisnis cukup. Nah, tolong ya, anak-anak mulai hari ini tidak boleh berkata bohong. Anak-anak harus berkata jujur, berkata apa adanya. Baik, Miss Liz tutup devotion kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk selalu berkata jujur. Kami mau Tuhan untuk berkata jujur, berkata apa adanya, berkata sesuai dengan kenyataan, berkata ya jika itu memang ya, dan berkata tidak jika itu memang tidak. Kami mau Tuhan, kami mau untuk memperbaiki jika kami pernah berkata tidak jujur. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Sebentar kami akan memulai pelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Lindungi kami, fokuskan kami. Semoga pelajaran pada hari ini dapat kami tangkap dan dapat kami gunakan nanti untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, devotion pada pagi hari cukup. Silakan anak-anak siapkan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Amin.